Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast RSD Nganjuk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan rumah sakit daerah Nganjuk, juga informasi tentang dunia kesehatan yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, tahukah Anda Hari Pendengaran Dunia atau World Hearing Day diperingati setiap tahun pada tanggal 3 Maret. Dan pada tanggal 3 Maret 2024 ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema Changing Mindset, Let's Make Ear and Hearing Care a Reality for All. Atau dalam tema nasional, Ubah pola pikirmu, mari peduli, tuli dapat ditangani. Nah, sahabat sehat, masih dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Dunia, kali ini kita juga akan berbincang mengenai kesehatan telinga atau pendengaran. Tapi tentunya saya tidak sendiri karena sekarang saya sudah bersama narasumber kita yang sudah hadir di podcast kita pada kali ini. Beliau adalah Dr. Muhammad Arifianto, SPTHT BKL, selaku dokter spesialis THT di RSD Nganjuk ini. Langsung saja, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Dr. Arifianto. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Iya, Dok. Dokter, pada tanggal 3 Maret ini kan ada peringatan atau diperingati Hari Pendengaran Sedunia ya, Dok ya. Dengan tema Ubah Pola Pikirmu, Mari Peduli, Tuli Dapat Ditangani. Sebelum masuk ke temanya ya Dok ya, boleh dijelaskan atau mungkin diceritakan tentang asal-usul atau mungkin sejarahnya Hari Pendengaran Sedunia ini. Ya. Silakan Dok. Ya, oke. Jadi ditentukan 3 Maret itu sebenarnya oleh WHO itu sejak 2016. Jadi deklarasi WHO 3 Maret 2016 bahwa 3 Maret ini akan dijadikan menjadi Hari Pendengaran Sedunia atau istilahnya World Hearing Day. Istilahnya setiap tahun akan dirayakan atau setiap tahun akan diperingati sebagai acuan bahwa kita itu tahun 2030 ini inginnya itu adalah bahwa nanti tahun 2030 kita itu akan terbebas atau minimal akan tidak terganggu oleh masalah pendengaran lagi gitu. Itu memang temanya dari situ. Nah, tapi kalau melihat sejarahnya kenapa kok 3 Maret? Ternyata 3 Maret itu tahun 2007 itu ada konferensi internasional pertama waktu itu kalau nggak salah di Beijing, Cina tentang rehabilitasi, tentang gangguan pencegahan dan gangguan pendengaran. Terus akhirnya diambillah tanggal itu dideklarasikan WHO untuk menjadi Hari Pendengaran Dunia atau World Hearing Day sampai diperingati sampai sekarang. Oh ya. Gitu ya. Dokter kan sudah menjadi dokter THT di rumah sakit ini. Sejauh ini apakah juga banyak dok di Nganjuk ini pasien yang menderita tuli atau gangguan pendengaran gitu dok? Ya, mungkin bisa dikatakan sebagian besar kasus THT di Rumah Sakit Nganjuk ya, sebagian besar pasti ada hubungannya dengan gangguan pendengaran atau kasus telinga yang banyak memang. Mungkin kalau kasus hidung, kasus tenggorok ada, tetapi lebih banyak hubungannya itu dengan kondisi gangguan di telinga, dan sebagian dari gangguan itu pasti akan berefek atau ada gangguannya di pendengarannya juga. Jadi ya cukup banyak, karena memang kasus terbanyak ya kasus telinga di sini. Kalau di Indonesia itu kasus pendengaran itu lumayan banyak, morbiditasnya cukup lebih dari 10% itu bahwa ada gangguan pendengaran. Dan bahkan ada penelitian yang menyebutkan gangguan pendengaran atau ketulian ini sebagian besar malah kasusnya pada usia-usia sekolah, sekitar usia 7-18 tahun. Malah anak kecil ya? Ya, karena mereka mungkin aktif dan mungkin kalau ada keluhan itu terasa dan orang tua sangat perhatian ya. Kok misalnya anaknya ngeluh, Bu, telingaku nggak dengar, Bu, telingaku kok gini gitu kan pasti langsung segera diperiksakan gitu. Jadi memang angkanya cukup besar. Beberapa kali acara bersih-bersih telinga. Jadi biasanya kalau ada
peringatan misalnya kayak World Hearing Day seperti ini, Hari Pendengaran Sedunia ini biasanya ada beberapa kegiatan yaitu bersih-bersih telinga. Kita mendatangi sekolah untuk dibersihkan telinganya. Nah, dari data itu pun kita ketahuan ternyata 50% bahkan bisa lebih, ada beberapa yang banyak bahwa ada kotoran telinga yang akhirnya pendengarannya jadi terganggu gitu. Jadi simple sepertinya cuman kotoran telinga, kalau orang bilang curek gitu penuh, tapi kan akhirnya pendengarannya terganggu. Bisa sampai 50%, ya beberapa kasus mungkin 30% gitu, kotoran kok telinganya itu kotor dan itu bisa mempengaruhi pendengaran. Ada juga kasus misalnya infeksi di telinga tengah. Nah, itu juga bisa. Jadi gendangnya berlubang, ada infeksi di telinganya sehingga sampai keluar. Kalau orang Jawa bilangnya kopok itu atau kopokan itu. Nah, itu kalau itu sering berulang, sering kambuh dan akhirnya ya pendengarannya bisa terganggu. Jadi angkanya kalau di daerah seperti Nganjuk, ya daerah-daerah kita ini cukup banyak. Cukup banyak. Masih cukup banyak gangguan pendengaran itu. Okay. Kalau untuk penyebabnya, Dok, ini saya kira dari penjelasan dokter tadi, saya jadi tahu ternyata bukan karena usia ya, Dok ya. Saya kira kalau sudah tua, jadi mungkin nanti pendengarannya menurun. Ternyata belum tentu kalau tua nanti pendengaran turun. Jadi itu sebenarnya penyebabnya apa, Dok, yang sering terjadi? Kalau kita kelompokkan yang sering menjadi penyebab ketulian atau gangguan pendengaran itu bisa diurutkan atau bisa dianukan dari waktu dia masih bayi, masih kecil. Jadi ada istilahnya tuli kongenital atau tuli dari lahir. Oh iya. Nah, tuli dari lahir ya banyak faktor penyebabnya. Bisa gangguannya itu dari masa dia kehamilan sampai proses kelahiran. Tuh, tuli karena dari lahir itu ya, kongenital. Tuh. Nah, itu ya banyak faktornya, bisa dari faktor kehamilan ibunya, mungkin ada infeksi TORCH itu ya, yang paling sering itu TORCH itu ya, infeksi TORCH. Terus mungkin mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mungkin ada kayak obat malaria itu kan kina, obat tertentu golongan salisilat dan lain-lain, itu bisa menyebabkan gangguan di proses pembentukan organ, terutama di organ pendengaran, sehingga bisa terjadi tuli kongenital. Padahal tuli kongenital itu yang efeknya itu paling luas, karena kalau dia tidak bisa mendengar, tentu dia akan ada gangguan bicara. Oh iya, biasanya kalau tuli itu juga tunawicara gitu. Ya, kalau gangguan bicara berarti dia tidak bisa mandiri. Kalau tidak mandiri, dia tidak bisa, mungkin untuk masalah pekerjaan juga tidak bisa, ya akan menjadi tanggungan atau beban, baik itu keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Nah, itu yang sejak awal itu memang itu sudah menjadi perhatian itu bisa menyebabkan tuli. Dan harusnya screeningnya sejak awal. Itu yang lahir ya, maksudnya yang kondisi yang lahir. Terus yang kedua penyebabnya bisa juga karena yang hal simpel ya, kotoran telinga. Oh iya. Istilahnya kalau orang Jawa ada yang bilang curek gitu ya. Iya. Atau ada yang bilang apa, congek atau jadi apa. Membersihkannya gitu, Dok ya berarti. Iya, karena gini, ada beberapa orang yang punya kelebihan lah, istilahnya kelebihan itu produksinya agak banyak dan dia agak keras, sehingga dia tidak bisa dibersihkan gitu loh. Harus secara rutin dia harus ke dokter THT untuk dibantu untuk dibersihkan. Nah, seperti itu tuh kadang tidak ketahuan. Nanti ketahuannya tiba-tiba ngeluh kemasukan air gitu, kok airnya tidak mau keluar. Kok habis dikorek kok malah jadi budek misalnya. Habis dikorek gitu nggak sengaja atau kesentuh tangannya kok jadi budek. Nah, itu jangan-jangan ada kotoran telinga yang keras. Ya, dan itu menjadi masalah kan, jadi tuli ya, walaupun tulinya bisa derajat ringan atau sedang, nggak sampai berat, karena kan itu hanya ada sumbatan gitu. Nanti kalau sumbatannya dikeluarkan selesai, maksudnya ya jadi dengar lagi. Tuh. Cuman pada kasus anak sekolah banyak kasus itu. Nah itu, jadi kalau memang ada disenterin lah secara sederhana bisa, senterin loh, kelihatan hitam, warnanya kecoklatan, biasanya itu adalah tadi serumen kalau dalam bahasa medis atau kotoran telinga. Kalau kelihatan penuh ya harus dibersihkan. Tuh, nanti dia akan ada gangguan pendengaran.
Berarti Tuh, sebenarnya juga tidak boleh ya dok ya menggunakan apa curug itu ya. ya karena Tidak boleh. korek-korek ya dengan yang ada kapasnya atau sekarang Oh, cotton teknologinya bud pun juga nggak boleh ya dok? jangan. Karena resiko mendorong. Kalau kotorannya itu besar, niatnya itu membersihkan, Membersihkan. jadinya malah dorong masuk. Nah, Hmm. telinga itu anatominya semakin ke dalam ada bagian yang agak belok dan menyempit. Iya. Jadi dia nanti akan terhenti di situ, stuck set. Nah, jadinya budek gitu. Jadi tidak dengar gitu. Tuh, jadi itu yang masalah kotoran telinga. Terus bisa juga yang paling sering adalah infeksi telinga terutama otitis media supuratif kronis atau dalam bahasa Indonesia ya infeksi telinga tengah kronis gitu. Ya kalau orang bilang orang Jawa bilangnya kopoen. Kalau kopoh itu sebenarnya karena kita sendiri yang ngurek-ngurek Bukan. sampai menyebabkan Kalau infeksi kopoen atau itu memang proses perjalanannya dimulai dari biasanya kebanyakan adanya infeksi saluran pernafasan atas dulu. Kalau anak-anak, bayi, dia batuk, pilek, tidak mendapatkan terapi atau imunitasnya pas kurang bagus, infeksinya itu bisa terus ke telinga. oh bisa Karena nyampe antara ke hidung belakang atau nasofaring ya. dan telinga tengah itu ada satu saluran. Nah, dari situ itu jalurnya itu. Jadi bisa terjadi infeksinya ke telinga. Kalau pada anak-anak biasanya awalnya batuk pilek, mereda, habis itu kok badannya demam. Terus si anak mungkin memberikan bahasa tubuh seperti mau megangin telinga. Jangan-jangan itu Infeksi. infeksi telinga tengah. Awalnya itu, awalnya. Terus akhirnya kalau tidak tertangani, tidak mendapatkan obat yang adekuat, bisa sampai keluar cairannya. Nah, itu kalau tidak mendapatkan perhatian, tidak diobati, tidak dikontrolkan ke dokter spesialis THT, dia nanti akan terjadi pengulangan infeksi dan akhirnya menjadi ya tadi otitis media supuratif kronis atau infeksi atau radang telinga yang kronis yang menaun karena berulang kambuh. Nanti dia berenang, kemasukan air telinganya, batuk pilek, kambuh. Kalau cuman infeksinya mungkin diobati, cuman kadang efeknya itu adalah pendengarannya menurun. Iya, kadang Padahal kasihan ya anak-anak masih kecil, dia sudah mungkin pendengarannya terganggu, sering infeksi. Nanti mungkin tidak hanya secara ilmu kita di apa ilmu THT-nya ya, tetapi mungkin untuk masa tumbuh kembangnya atau proses tumbuh kembangannya terganggu, wong sering sakit. iya. Ya itu ya menjadi perhatian kita karena nanti takutnya ada gangguan pendengarannya juga. Gitu. Kadang kalau bersin gitu dok atau mungkin lagi flu itu kok juga kayak kita juga budek gitu. Iya, Itu ya karena ngefek itu juga dok itu ya? Atau karena contoh lagi ringan? sederhana bahwa kita tidak usah itu ya. Misalnya kalau orang Jawa bilangnya sisi ya, mengeluarkan Iya. ingus ya, terlalu keras itu juga selep gitu. Kadang kan telinganya kayak ketutup. Oh Ya iya. itu membuktikan bahwa memang ada salurannya. Dan saluran itu jalurnya atau ininya yang menyebabkan akhirnya kumannya atau ingus yang tadi mungkin membawa kuman masuk ke dalam telinga. Terus juga, nah kalau pada anak-anak itu saluran itu namanya tuba eustachius, itu pendek sehingga mudah. Terus imunitasnya anak-anak itu belum bagus karena dia Iya. masih pengenalan untuk Lingkungan. terhadap lingkungan kuman dan masih pendek jadi mudah. Berarti mohon maaf. Kalau kita apa flu itu berarti juga nggak boleh ya dok terlalu keras di Iya, sisi iya, itu. iya. Karena Ada caranya yang istilahnya supaya tidak menyebabkan ada aliran balik ke telinga. Jadi kalau mau mengeluarkan ingus nggak boleh dipencet hidungnya. oh malah nggak boleh Ya, dipencet. jadi kalau mau mengeluarkan ingus ya, ya kayak kita menghembuskan nafas lewat hidung agak panjang aja, gitu. Kalau nggak bisa ya udah. Berarti memang masih terlalu kental dan mungkin harus dibantu obat. Oh, seperti itu. Tuh, Itu juga mempengaruhi nanti bisa. kerusakan telinga Iya, gitu juga ya, Dok. ya. Kalau gitu, kalau misal pakai tisu gitu, apa juga nggak boleh dipencet, Dok. Misalkan biasanya kan orang kalau pakai tisu begini atau pakai itu gitu. Yang menjadi penyebabnya bukan mau pakai tisu mau apa kan nggak masalah. Oh, nggak masalah. Cuman Dipencetnya itu ya, Dok, ya. iya, karena akan menjadi kadang ada aliran baliknya itu yang terlalu kuat. Balik ya, balik itu malah ke belakang. Ingusnya ya, Dok. Iya. Ingusnya yang kebalik itu malah Ah. berbahaya. Jadi kalau dia buntu, terus dihembus kan malah ada bagian yang
alirannya tuh balik. Kan kalau orang pilek itu kan tidak hanya sekedar buntunya itu tidak sekedar karena hanya ingus, tetapi kadang memang ada pembengkakan lah atau bahasa gampangnya gitu ya, inflamasi di hidungnya sehingga ya dia juga tidak bisa plong gitu, tidak bisa. Ya, balik lagi untuk ke pendengaran ya dok ya. Kalau menggunakan earphone gitu dok, Oke. itu Jadi bisa tadi saya baru menyebutkan kan berapa tadi? Pertama tuli kongenital bawaan, kedua tadi kotoran telinga atau serumen tadi, ketiga yang infeksi telinga otitis media. Nah, kita akan bahas ada lagi yaitu penyebab ketulian adalah tuli akibat bising atau gangguan pendengaran akibat bising. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kita sekarang ini ya, sekarang karena sudah umum alat, misalnya kita mau mendengarkan pakai earphone, pakai handsfree, headset, dan lain-lain. Nah, ternyata ya itu bisa, sudah ada penelitiannya, dan itu bisa kalau menggunakan dengan volume yang terlalu keras dalam jangka waktu tertentu, berulang-ulang, bisa menyebabkan penurunan fungsi pendengaran. Itu. Dan ini yang dikhawatirkan nanti suatu saat kasusnya akan menjadi banyak terjadi gangguan pendengaran yang terjadi pada anak usia remaja atau usia produktif. Kalau dulu gangguan pendengaran banyak terjadi pada usia lanjut. Nah, itu nanti ada lagi pembahasannya. Nah, sekarang bisa jadi gangguan pendengaran di usia-usia produktif atau bahkan remaja bisa karena penggunaan yang tidak istilahnya berlebihan, penggunaan earphone atau penggunaan alat istilahnya untuk musik yang digital lah istilahnya. Nah, itu juga bisa. Kalau itu dok, kan biasanya saya lihat sekarang itu lagi kayak pemilu kemarin itu banyak yang sound system atau apa, kan kadang juga itu banyak keras sekali, itu juga mempengaruhi nggak dok? Kan bisa. Nggak langsung nempel itu, tapi kan bunyinya juga keras sekali gitu. Iya, sebenarnya ada aturannya. Semakin tinggi desibel suatu keras sesuatu bunyi, itu semakin pendek yang diperbolehkan untuk telinga kita mendengarnya. Jadi semakin keras suaranya, telinga kita tidak boleh dibiarkan berlama-lama di situ, karena efeknya nanti akhirnya saraf pendengaran kita akan terganggu. Awalnya mungkin sifatnya istilahnya temporer atau sifatnya hanya sementara. Tapi kalau itu berulang lama-lama akan menetap. Jadi saraf telinga atau saraf pendengarannya akan terganggu. Nah, itu nanti akan jadi gangguan pendengaran yang permanen. Masih muda, kurang dengar. Waduh, kan istilahnya ya kasihan dan mungkin akan mengganggu kerja. Jadi kebisingan yang saya ini masuk dari tuli akibat bising. Bising itu kalau zaman dulu-dulu yang selalu dibayangkan orang kerja di pabrik, atau di kerja yang di tempat bising. Nah, sekarang sudah tidak lagi, karena kebisingan itu bisa muncul di lingkungan kita, termasuk tadi penggunaan earphone. Kalau dulu ya sempat menjadi penelitian itu di mal-mal itu kalau ada tempat permainan anak itu, semacam permainan anak yang mungkin ya itu kan pakai musik-musik keras, rame, ada yang basket, ada yang musik-musik. Nah, itu ternyata tingkat kebisingannya tinggi. Padahal aturannya lebih dari 85 desibel itu udah wajib pakai alat pelindung telinga. Tetapi karena itu di tempat umum ya gitu. Nah, yang sekarang yang pakai sound horeg lah, sound apa yang keras itu ya sebenarnya harus tahu itu seberapa desibel. Jarak kan pengaruh. Jaraknya dan lain-lain itu pengaruh. Di ruang terbuka atau tertutup itu juga pengaruh. Nah, jadi kalau tahu seberapa desibel kekerasannya, nah dari situ berarti kira-kira perlu alat pelindung nggak? Ya, tergantung. Tapi kalau dia sudah lebih dari 85, ya, dan kita pun juga tidak akan betah berada di lingkungan yang suaranya keras. Misalnya Mbak pernah kunjungan misalnya ke suatu pabrik garment, mesinnya beratus-ratus mesin bareng bunyi itu tanpa alat pelindung itu, waduh, siksaan. Cuman kalau orang kerja lama-lama semacam kayak ada pembiasaan, jadi lama-lama biasa. Tapi sebenarnya merusak ya dok? Merusak. Mungkin akan terlihat 3-5 tahun berikutnya pendengarannya akan menurun.
Itu. Kalau ini dok, kalau untuk pencegahan atau mungkin cara menangani kalau yang sudah terlanjur tuli gitu, perawatan atau pengobatannya seperti apa itu Nah, dok? makanya penyebabnya apa dulu? Kalau ini yang kita paling khawatirkan itu kan saraf ya. Kalau gangguan atau penurunannya itu sudah sampai saraf ya sudah itu sifatnya bahasa ininya ya sudah permanen. Jadi ya sulit untuk dikembalikan normal bahasanya gitu ya. Jadi kadang ada yang anak-anak terpaksa harus pakai alat bantu dengar karena fungsi sarafnya sudah menurun supaya dia sekolahnya tidak terganggu, komunikasi sehari-hari tidak terganggu, terpaksa dia harus Harus pakai alat pakai bantu alat dengar. bantu dengar. Gitu. Tuh ya, jadi ya kalau memang diperlukan ya mau gimana lagi. Jadi intinya satu, kalau itu penyebab tadi ya, jadi dari tambah satu lagi yang belum saya sebutkan itu namanya tuli akibat karena usia lanjut. Oh iya, Ya, usia ini yang belum lanjut. sempat saya singgung. Dan itu kasusnya juga banyak. Di Nah, Nganjuk sini juga banyak ya, ya dok ya, ya untuk itu. Nah, pasien itu. kalau di Nganjuk kan kita ada pemeriksaan namanya audiometri nada murni. Itu suatu uh, tools kita untuk melakukan pemeriksaan secara objektif seberapa penurunannya fungsi pendengaran. Di rumah sakit Nganjuk kita udah ada. Sudah Jadi ada ya dok? bisa kalau usia lanjut, pendengarannya berkurang, kita tes. Oh, ternyata memang menurun. Nah, menurunnya itu apakah ada keterlibatan sarafnya yang juga menurun? Nah, apakah itu keterlibatan saraf menurun itu karena faktor Usia. usia atau istilahnya degeneratif? Nah, kalau sudah seperti itu, ya memang tidak ada terapi atau obat-obatan yang bisa mengembalikan normal, tidak bisa. Terpaksa kalau memang itu mengganggu aktivitas, komunikasi sering miss, sering sering apa istilahnya tidak mendengarnya tidak jelas. Kadang kalau orang sini tuh, anu dok nggak enak dok kalau saya ngomong sama orang tua saya itu dikiranya marah-marah. Padahal Ya nggak dengar karena itu. nggak dengar harus keras itu dipikirnya marah-marah ya orang tuanya. Nah, solusinya ya salah satunya pakai alat bantu Bantu dengar. dengar. Tuh. Itu ya. Kalau untuk yang gangguan dari bayi, bahkan teknologi yang sekarang itu ada istilahnya cochlear implant. Jadi dimasukkan alat bantu ke dalam telinganya. Itu. Jadi kalau gangguannya memang dia gangguannya di cochlea. Itu sampai sudah seperti itu sebenarnya kemajuannya. Cuman ya itu tingkatnya mungkin di rumah sakit tipe A yang bisa melakukan itu. Jadi gitu. Jadi prinsipnya yang kita ini tuh ada 5 yang memang menjadi perhatian. Tadi tuli kongenital atau tuli Bawaan. sejak lahir, kedua kotoran telinga atau serumen, ketiga infeksi tadi yang kita apa istilahnya sebutkan atau kita bahas tadi adalah infeksi telinga tengah yang menaun. Yang keempat tuli akibat bising atau gangguan pendengaran akibat bising bisa karena penggunaan earphone di pabrik atau di tempat-tempat keramaian mall dan lain-lain yang mungkin ada suara keras itu sama tuli pada usia lanjut. Nah, tuli-tuli tadi itu pasti kasusnya banyak di semua rumah sakit dan apabila kita kenali sejak awal atau bahkan mungkin bisa kita cegah. Oh Gitu bisa kan? juga ya dok. Bisa kita cegah. Kalau yang pertama masalah tuli lahir, tuli bawaan kongenital ya sejak dari Kandungan. kehamilan sudah diperhatikan. Obat-obatannya harus hati-hati. Proses waktu kehamilan harusnya betul-betul dipantau. Gitu-gitu kan. Harapannya nanti lahirannya tidak ada gangguan. Pada bayi juga memang ada beberapa kondisi bayi lahir itu yang menjadi resiko ada gangguan. Misalnya dia lahir prematur, berat badan lahir rendah, terus habis itu mungkin pada saat proses kelahirannya dengan alat bantu, misalnya pakai forceps, kepalanya waktu proses mengeluarkannya itu pakai alat-alat yang mungkin menjepit Oh vakum kepalanya, itu ya, ya kayak semacam vakum. vakum dan itu ada resiko seperti itu. Nah lebih baik sejak awal di screening itu. Ya mungkin harapannya nanti suatu saat rumah sakit daerah Nganjuk bisa beli alat yang namanya auto acoustic emission itu untuk mengetahui apakah ada kemungkinan gangguan pendengaran sejak baru lahir sudah bisa diperiksa. Oh Tuh. Terus
Nah, itu yang tadi ya untuk tuli kogenitalnya. Terus habis itu untuk masalah kotoran telinga ya harusnya pada saat pernah ada keluhan dan diketahui, oh ternyata kotoran telinganya ini cukup banyak, rutin kontrol. Paling enggak 6 bulan sekali. Kadang ada orang yang 3 bulan sudah penuh. Oh, gitu. Sudah harus kontrol per 3 bulan. Tuh. Terus untuk infeksi, nah pada saat sudah tahu infeksi ya harusnya betul-betul dipahamkan terutama ke orang tuanya bahwa kondisi seperti ini tuh jangan didiamkan, harus dikontrolkan rutin kalau perlu, dan pemicu-pemicunya harus hindari, diupayakan jangan sampai batuk pilek. Kalau sudah tahu gendangnya berlubang ya jangan berenang misalnya, karena kemasukan air resiko infeksi ulang. Tuh, terus untuk yang bising ya harusnya sudah harus pakai alat pelindung. Mungkin di rumah sakit pun ada ruangan-ruangan yang resiko bising misalnya di laundry itu kan mesinnya keras misalnya. Nah itu harusnya pakai alat pelindung. Sepertinya sudah dijalani kalau di sini. Terus ya itu mungkin harusnya kayak di headset dan lain-lain itu kita harus bijak betul. Kalau handphonenya atau alatnya itu yang untuk memainkan musiknya itu bagus, biasanya ada peringatannya. Kalau di handphone itu kan biasanya kalau kita volumenya terlalu keras, dia akan muncul. Ini sudah melebihi ambang. Nah, apakah mau dikeraskan lagi atau enggak, ya dia ada peringatannya. Gitu. Jadi itu harusnya memang ada regulasi, misalnya di mall, kalau ada tempat permainan anak itu tingkat kebisingannya itu harusnya diperiksa, nanti mungkin volumenya diatur, dan lain-lain. Terus kalau masalah telinga ya memang kita perlu sosialisasikan itu ke orang-orang. Banyak yang nggak tahu. Kadang mikirnya gini, ini aku kerja di tempatnya bising, daripada dengerin suara mesin, mending aku dengerin musik. Padahal musik itu akan dia setel dengan volume yang lebih keras. Melebihi suara yang di luar. Jadinya akan ada bising baru dari musiknya. Ya, lama-lama sama aja. Lama-lama juga jadi ada gangguan saraf di pendengarannya menurun. Nah, kalau usia lanjut, ya memang ya usia udah sekitar 40 tahun, 60 tahun ke atas, lebih baik memang dilakukan periksa. Sekali waktu, walaupun belum ada keluhan, cek fungsi pendengaran dok. Saya mau tahu apa ada menurun enggak gitu. Jadi sejak awal kita sudah bisa tahu. Oh ya, kalau di rumah sakit sendiri juga berarti bisa ya dok, misalkan untuk membersihkan telinga sendiri kan tadi tidak boleh pakai curag atau tidak boleh pakai cotton bud. Berarti di rumah sakit ini juga bisa untuk melayani misalkan cuma mau membersihkan cek telinga, membersihkan telinga gitu juga bisa ya? Bisa. Seharusnya biasanya waktunya minimal berapa bulan sekali? Ya tadi 6 bulan kalau misalnya dicek terus misalnya ada kotorannya ya selambat-lambatnya 6 bulan lagi. Berarti boleh ya dok ya sebenarnya cuma mau membersihkan telinga gitu, nggak perlu harus cek telinga dulu, kalau ada kotorannya kita bersihkan. Oh gitu, nggak harus nunggu sakit ya dok ya? Iya, nah kan orang Indonesia biasanya gitu. Harus nunggu keluhan, nunggu sakit baru datang. Padahal kadang kalau datang ya mungkin perlu ada terapi karena ada bengkaknya, karena ada infeksinya gitu. Misalnya, itu yang contoh simpel ya itu kotoran telinga dikorek-korek, luka liang telinganya jadinya malah infeksi. Jadi ngobatin infeksinya sama ngeluarin. Padahal kalau cuman kotoran telinga, keluhannya itu paling ya cuman kurang dengar, budek gitu aja kan. Tapi kalau sudah ada nyeri, berarti ada kemungkinan ini bukan hanya karena penyebab kotorannya. Pasti ada yang lain, entah peradangan atau infeksi karena mungkin kebiasaan korek-korek telinga. Sebenarnya kotoran telinga itu dari dalam atau mungkin sebenarnya dari luar dok? Kayak debu dia itu kan apa, isinya di dalam liang telinga kita tuh ada kelenjar-kelenjar. Nah dari kelenjar-kelenjar itu dia akan menghasilkan suatu zat yang disebut serumen tadi. Dia bercampur dengan kulit liang telinga yang mengelupas, bercampur dengan debu-debu, mungkin debu-debu kotoran yang dari luar mungkin tidak sengaja kena masuk. Nah dia ngumpal itu jadi itu. Kotoran. Ya. Tapi ya sebagian memang itu karena istilahnya produksi dari telinganya sendiri. Dan harusnya posisinya itu hanya di sepertiga luar. Jadi kalau ada pasien datang, kita lihat tuh, kok dalam, berarti kedorong. Nah kalau gatel gitu dok, mungkin pengen dipakai cotton bud biar gatal di dalam bilik. Gatal itu wajar pada beberapa orang, mungkin di lingkungan yang lembab. Kalau
mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak yang berhijab kadang kan tertutup terus tuh kadang gatel. Ya sebenarnya kan boleh aja istilahnya ngecek dulu gimana ini dalamnya, gatalnya tuh kenapa, kan kita nggak tahu. Nanti tahu-tahu korek-korek, malah kotorannya masuk, habis itu budek. Akhirnya datang juga kan ke dokter, cuman dengan keluhan. Dan proses tindakannya pun pasti akan sedikit lebih sulit untuk mengeluarkan kalau posisinya sudah kedorong masuk. Gitu. Kalau masih dalam posisinya di sepertiga luar liang telinga, tidak terlalu rumit. Baik, jelas sekali dok. Sekarang saya juga baru tahu banyak ternyata ya dok tentang telinga. Saya kira sudah cukup dok pertanyaan dari saya. Tapi kalau mungkin dokter mau menambahkan lagi untuk sahabat sehat di rumah, nggak apa-apa. Jadi mungkin saya mau ngasih sedikit tips ya untuk yang mungkin kerjanya atau kegiatan sehari-harinya harus pakai earphone atau headphone dan lain-lain, itu ada beberapa tips ya. Ini saya merangkum dari beberapa literatur dan penelitian ya. Yang pertama adalah pada saat menggunakan earphone itu, satu, pastikan jenengan itu tidak berada di lingkungan yang bising. Tadi, khawatirnya kalau ini pas di tempat yang rame atau ada suara keras, dia pakai earphone headphone, dia akan mengeraskan suaranya supaya jelas. Nah, akhirnya akan ada bising. Jadi, ya harusnya di ruangan yang cukup hening. Gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, kalau mau memakai itu pakai rules 60-60. 60 itu adalah 60% volumenya, tidak boleh lebih dari itu. Nah, dok, saya kan di tempatnya agak rame, kalau saya cuma 60 nggak dengernya, berarti memang jangan. Itu. 60% volume, misalnya volume itu 0 sampai 100, ya maksimalnya 60. Maksimal 60. Iya. Dan 60 berikutnya adalah 60 menit. Oh, maksimal 60. Betul. Jadi jangan pakai headset berlebihan, gitu, ya. Ataupun dari luar itu juga maksimal 60 menit. Ya, jadi 60 menit. Jadi pada saat kita pakai gini 60 menit. Pada saat aktif mendengarkan musik yang keras dan lain-lain ya, itu maksimalnya gitu. Kalau cuman seperti ini mungkin tidak terlalu masalah. Yang ini kan yang kita bahas adalah untuk penggunaan musik lah. Apalagi sekarang orang kadang tidur aja dipakai. Earphone-nya sampai ketiduran dari malam sampai pagi, replay. Wah, diulang lagi, muter terus. Nah, itu telinganya terus. Tidur itu harusnya kita itu istirahat, malah tidak istirahat ya istilahnya. Jadi itu, terus habis itu gunakan earphone atau alatnya, headsetnya dan lain-lain itu yang memang original. Kalau dia tidak original, resikonya dia tidak ada quality control-nya. Nyari yang nggak keprek gitu. Iya, jangan kejarnya murah, bentuk bagus gitu, jangan. Gitu. Karena kalau dia pakai yang tidak standar, kalau di Indonesia mungkin SNI gitu. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada yang internasional ya, standar internasional. Nah, kalau tidak menggunakan itu, resikonya mungkin dia tidak baik. Jadi penggunaan suaranya mungkin tidak bisa sesuai dan akhirnya bisa. Terus sama ya, itu intinya. Berikan telinga itu istirahat, jangan terus-terusan. Gitu. Jadi mungkin itu tipsnya. Jadi supaya kita itu bijaksana lah penggunaan kita teknologi ya, tetapi ya penggunaannya tetap harus bijaksana gitu ya. Jadi jangan pakai headset tapi terus-terusan gitu. Ya, secara teori ya kita juga mestinya juga nggak betah loh sebenarnya. Kita pakai gini aja paling sejam 2 jam itu udah pengennya dilepas ya. Sama sebenarnya kita juga seperti itu. Gitu. Jadi mungkin harapannya dengan tips ini nanti bisa digunakan supaya tidak sampai terjadi gangguan pendengaran akibat ya bising dari, walaupun itu musik, kalau dia terlalu keras, terlalu berlebihan istilahnya ya bisa jadi bising juga, dan itu bisa mengancam pendengaran kita. Gitu. Sudah dok. Baik dokter, terima kasih juga atas penjelasannya, dan topik kita bincang-bincang kali ini seru sekali dan banyak sekali yang baru saya tahu. Saya izin menutup podcastnya ya dok ya. Baik sahabat sehat semuanya, cukup sekian podcast kita kali ini.
Untuk tema kali ini kesimpulannya yaitu harus aware sama diri kita sendiri, jangan keseringan mendengarkan musik terlalu keras atau keseringan memakai headset terlalu lama, dan juga jangan lupa rajin memeriksakan telinga setiap 3 bulan sekali ya dok ya. 3-6 bulan boleh. Setiap 3 atau 6 bulan sekali, dan jangan membersihkan sendiri memakai cotton bud atau curug itu karena juga bisa merusak pendengaran kita sendiri. Ya, cukup sekian sahabat sehat semuanya podcast kita kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Jika ada pertanyaan atau mungkin mau menambahkan seputar topik kita pada kali ini, bisa tambahkan di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Ngajuk, yes I care.